Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah muta'allaqatul qudrati wal ilmi. Ta'alluq sifat qudrah dan sifat ilmu. Summa syara'an nazimu, kemudian memulai oleh penazam fil kalami, dalam pembicaraan, ala muta'allaqati sifatil qudrati, atas beberapa muta'allaq sifat qudrah lillahi, bagi Allah azza wa jalla, mutbi'an, hanya mengikutkan, oleh nazim yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, dzalika, akan demikian itu, kalam ala sifat, ala muta'allaqat sifatil qudrah, bi muta'allaqatil iradati, dengan beberapa muta'allaq sifat iradah, wal ilmi, dan sifat ilmu. Faqala, maka berkata oleh nazim, faqudratun bimumkinin ta'allaqat. Faqudratun, maka sifat qudrah, bimumkinin, dengan perkara mungkin aqli, ta'allaqat, terkait oleh sifat qudrah, bila tanahi, dengan tanpa penghabisan, ma, sesuatu, bihi, dengannya, mungkin aqli, ma, sesuatu, bihi, dengannya, ma yang dimaksud di sini mungkin aqli, ta'allaqat, terkait oleh sifat qudrah. Nah, pada bait ini penjelasan globalnya ada dua pokok. Pertama, bahwa sifat qudrah Allah hanya ta'alluq terhadap mungkin aqli. Sudah sering kita bahas ini. Hukum akal ada 3: wajib aqli, mustahil aqli, dan jaiz aqli. Jaiz aqli juga disebut dengan mungkin aqli, yaitu perkara yang ada dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Sifat qudrah Allah hanya terkait atau memberikan pengaruh terhadap jaiz aqli saja, tidak terkait dengan wajib aqli, dan tidak terkait dengan mustahil aqli. Nah, kemudian An-Nazim yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan bila tanahi ma bihi ta'allaqat, memberikan pemahaman bahwa ta'alluq sifat qudrah Allah dengan segala perkara mungkin aqli itu tanpa penghabisan, tanpa batas. Adapun alam ini memiliki batasan. Memiliki apa? Batasan. Alam itu apa? Kullu ma siwallah. Memiliki batasan. Nah, sementara sifat qudrah Allah ta'alluqnya terhadap mungkin aqli bila tanahi, tanpa batas, tanpa penghabisan. Jadi tidak hanya terkait dengan perkara mungkin aqli yang ada di hadapan kita saja, yang ada nampak bagi kita saja daripada alam ini, tapi juga terhadap perkara-perkara mungkin aqli yang bila tanahi. Lanjut. Wa wahdatan, dan esakan atau akan keesaan gitu. Wa wahdatan, dan akan keesaan, wajibkan oleh engkau, laha, baginya sifat qudrah. Wa mislu
dan seumpama ini, dan bermula seumpama ini, awjib laha iradatun, akan sifat irada, wal ilmu, dan sifat ilmu. Yang dimaksud bahwa sifat kudrah Allah wahidatun esa, tidak ada sekutu baginya, ta'alluq terhadap segala al-makhluqat atau al-maqdurat atau al-mumkinat. Nah, al-mumkinatnya itu berbilang. Seperti kan manusia ini namanya mungkin akli, manusia, jin, malaikat, alam ini. Tetapi sifat kudrohnya sendiri adalah kudratun, itu sifat yang wahidatun ghairu mutaaddidatin, la tata'addad, tidak berbilang, tidak berkurang, tidak bertambah. Al-maqduratnya itu apa? Para makhluknya, yang merupakan asar atau pengaruh dari sifat kudroh berbilang. Tetapi kudrohnya adalah sifat yang wahidatun la tata'addad, tidak berbilang. Nah, seperti demikian pula pada sifat iradah. Sifat iradah itu wahidatun la tata'addad. Tetapi al-muradatnya, al-muradat itu apa? Para makhluknya, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan kejadiannya, itu berbilang. Tetapi sifat iradahnya tidak berbilang. Demikian pula dengan sifat ilmu. Sifat ilmu Allah adalah sifat yang wahidun syamilun likullil ma'lumat. Al-ma'lumatnya, para makhluk ini, al-ma'lumatnya berbilang banyak, tapi sifat ilmunya Allah tidak berbilang. Nah, begitu maksudnya. Wahdatan awjib laha, wajibkan bagi sifat kudrah tersebut akan keesaan, wahdah. Wa mithlu dhi iradatun wal ilmu, dan seumpama kewajiban wahid pada sifat kudrah juga wajib wahid pada sifat iradah, juga pada sifat ilmu. Lakin akan tetapi akan tetapi oleh sifat ilmu ini amma mencakup akan ini mungkin akli. Di sini kembalinya kepada mungkin akli. Wa amma aydan, dan mencakup pula oleh sifat ilmu, dan mencakup aydan pula oleh sifat ilmu wajiban, akan perkara wajib akli, wal mumtani', dan perkara mustahil akli. Nah, di sini bedanya. Jadi kalau sifat ilmu Allah ta'alluqnya terhadap 3 perkara daripada al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat. Adapun sifat kudrah Allah dan iradahnya hanya terkait dengan apa? Perkara jaiz atau mungkin akli saja, tidak terkait dengan apa? Wajib akli, dan tidak terkait dengan mustahil akli. Tapi kalau ilmu Allah di sini disebutkan wal ilmu lakin ammadi. Ilmu ini, sifat ilmu Allah ta'alluqnya terhadap perkara mungkin akli, wa amma aydan wajiban wal mumtani'. Dan juga sifat ilmu Allah ini ta'alluqnya terhadap wajib akli dan mustahil akli. Al-mumtani' yang dimaksud mustahil akli. Wa mithlu dha, dan seumpama ini sifat ilmu kalamuhu, kalamnya Allah. Nah, kalam Allah juga ta'alluqnya terhadap 3 perkara daripada al-wajibat, al-mustahilat, dan al-jaizat, terhadap 3 perkara hukum akal ini.
Paham tidak nih? Kalam Allah ta'alluqnya sama dengan sifat ilmu Allah kepada apa? 3 perkara hukum akal, yaitu perkara wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Falnattabi', maka hendaklah kita mengikuti. Yang dimaksud ini penyempurna bait, ini penyempurna bait. Falnattabi', maka hendaklah kita mengikuti pemahaman para ulama ini. Nah, jadi sifat ilmu Allah, ulang lagi, memberikan pengaruh atau ta'alluq terhadap 3 hukum akal daripada perkara-perkara wajib, perkara-perkara mustahil, dan perkara-perkara jaiz. Dengan ilmunya Allah mengetahui. Sifat ilmu itu kan artinya Allah Maha mengetahui. Dengan sifat ilmunya ini Allah Maha mengetahui. Nah, dengan ilmunya ini Allah mengetahui perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu apa? Yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Maka dengan ilmunya Allah mengetahui hakikat zatnya sendiri, mengetahui hakikat sifat-sifatnya. Juga dengan ilmunya Allah mengetahui perkara-perkara mustahil akli. Apa ya perkara mustahil akli? Banyak, misalkan ada yang sekutu bagi Allah, itu namanya perkara mustahil akli. Perkara-perkara yang mustahil adanya secara akal, Allah mengetahui itu semua dengan sifat ilmunya ini. Lalu perkara-perkara jaiz akli juga Allah mengetahui itu semua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Alam ini dengan segala isinya disebut apa? Jaiz akli. Itu semua diketahui oleh Allah serinci-rincinya. Nah, inilah pengertian bahwa ilmu Allah ta'alluqnya terhadap 3 perkara hukum akal ini. Dapat dipahami ini? Demikian pula dengan kalam Allah. Kalam Allah, Allah Maha berbicara. Ini sudah kita bahas. Kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Sifat kalamnya. Nah, dengan kalamnya Allah berbicara tentang hakikat dirinya. Perkara wajib akli namanya ini. Dengan kalamnya Allah berbicara tentang perkara-perkara yang mustahil. Yang kedua, juga dengan kalamnya Allah berbicara tentang perkara-perkara al-jaizat, al-mumkinat. Nah, maka sifat kalam itu sama dengan sifat ilmu, ta'alluqnya terhadap 3 hukum akal ini. Nah, hanya perbedaannya kalau sifat ilmu ta'alluqnya terhadap 3 perkara hukum akal ini disebut dengan ta'alluq inkishaf. Ta'alluq apa namanya? Ini istilah di kalangan para ulama tauhid, ulama kita. Ta'alluq apa? Inkishaf. Adapun kalam Allah ta'alluqnya terhadap 3 perkara ini disebut namanya ta'alluq dilalah. Ta'alluq apa? Ta'alluq dilalah. Ada dapat dipaham enggak ini? Sifat kudrah Allah ta'alluqnya hanya kepada apa? Jaiz akli saja atau mungkin akli saja. Sama dengan sifat apa? Iradah. Ta'alluqnya hanya kepada apa? Jaiz akli saja. Bedanya sifat kudrah Allah ta'alluq kepada perkara mungkin akli disebut namanya ta'alluq taksir. Ta'alluq apa? Taksir. Sementara sifat iradah terkait dengan perkara jaiz akli disebutnya namanya ta'alluq takhsis. Ta'alluq apa? Takhsis. Takhsis itu penghususan. Jadi Allah menjadikan perkara mungkin akli dengan sifat-sifat tertentu. Itu namanya apa? Takhsis. Ta'alluq iradah terhadap perkara mungkin akli disebut ta'alluq
takhsis. Ta'alluq qudrah terhadap perkara mungkin akli disebut ta'alluq taksir, mengadakan dan atau meniadakan. Kho takhsis, kho takhsis, pengkhususan. Wa qudratun wa qudratun iradatun ta'allaqa, wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Itu dalam Al-Kharidatul Bahiyah. Qudrah dan irada hanya ta'alluqnya dengan perkara mungkin. Akhadtuqa, wahai pemilik ketakwaan. Aflah belum hafal dia. Belum hafal. Kamal sama juga. Sama juga. Atasnya apa? Atasnya apa? Atasnya apa? Hah? Wa wajibun ta'liqu dis-sifati hatman wa dawman ma'adal hayati. Terus? Apa Bang? Itu. Atasnya itu. Wa wajibun ta'liqu dis-sifati hatman wa dawman ma'adal hayati. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aksami. Nah itu dia. Fal ilmu, maka sifat ilmu jazman secara pasti, wal kalamu dan sifat kalam ta'allaqa keduanya berta'alluq bisairil aksami dengan seluruh macam hukum akal ini, yaitu al wajibat, al mustahilat dan al jaizat. Masya Allah. Jadi Al-Kharidatul Bahiyah walaupun pendek itu dasarnya. Makanya penazamnya sampai berani mengatakan apa ya? Takfika in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi. Kalau engkau belajar ilmu tauhid udah cukup ini aja nih Al-Kharidatul Bahiyah. Kata dia begitu. Tapi gak cukup ini Al-Kharidatul Bahiyah bagimu. Kalau engkau hendak belajar tauhid, ini pongkolnya, pondasinya di sini. Li'annaha bizubdatil fanni tafi. Karena ini Al-Kharidatul Bahiyah adalah apa? Intisari daripada fan ilmu tauhid atau bidang ilmu tauhid. Baca syarah. Bismillah. Faidha aradta, maka apabila berkehendak oleh engkau an ta'rifa, untuk mengetahui oleh engkau ta'alluqati, akan ta'alluq sifatil qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wal ilmi. Ini sifat apa namanya ini? Sifat ma'ani. Semua sifat ma'ani memiliki ta'alluq kecuali sifat hayat, kecuali sifat hayat. Faqudratun, maka qudrah lillahi, bagi Allah, hiya, dia qudrah, bermula dia qudrah, sifatun, itu sifat, lahu, bagi Allah, azaliyatun, yang azali, kasairi nu'utihi, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya Allah. Wahia, dan dia qudrah, bikulli mumkinin, dengan setiap perkara mungkin, minal mumkinati, dari beberapa perkara mungkin, ai artinya al jaizatil aqliyati, perkara-perkara jaiz aqli, allati yajuzu 'alaiha, yang boleh atasnya al jaizat, al wujudu wal adamu, oleh keberadaan dan ketiadaan. Jaiz aqli itu apa? Ma yutasawwaru fil aqli
wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang dapat diterima oleh akal akan keberadaannya dan ketiadaannya. Itu disebut apa? Jaiz akli. Nah, sifat kudrah Allah hanya ta'alluq dengan perkara jaiz akli ini saja. Ta'allaqat, terkait oleh sifat kudrah. Wala tata'allaqul qudratu, dan tidak terkait oleh sifat kudrah bil wajibi, dengan perkara wajib akli, wala bil mustahili, dan tidak pula dengan mustahil akli. Li'anna al-qudrata, karena sifat kudrah sifatun, itu sifat tu'assiru, memberikan pengaruh. Nah ini tu'assiru, karena itu maka sifat kudrah terhadap mungkin akli disebut ta'alluq apa nih? Taksir. Ta'alluq apa? Taksir. Sifat kudrah itu sifatun tu'assiru, yang memberikan pengaruh oleh itu sifat, ijadan, akan mengadakan, wa idaman, dan meniadakan, fil mumkini, dalam perkara mungkin akli. Nyambung gak ini? Kalau diulang-ulang nyambung insyaallah. Yang penting pahami dulu tiga hukum akal. Tiga hukum akal itu wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Wala ajza fi dzalika, dan bukanlah kelemahan dalam demikian itu. Dalam demikian bahwa ta'alluq qudrah Allah hanya dengan mungkin akli saja, bukan kelemahan. Fi dzalika wala qusura, dan bukan keterbatasan. Fi adamil qudrati, fi adami ta'alluqil qudrati, dalam ketiadaan ta'alluq sifat qudrah al-azaliyah, yang azali, bil wajibi, dengan perkara wajib, wajib akli, wal mustahil, dan perkara mustahil. Idz laisa, karena tidaklah keduanya, wajib dan mustahil, min muta'allaqatiha, dari ta'alluqnya sifat kudrah. Nah, maka sifat kudrah Allah ini tidak terkait dengan wajib akli. Misalkan contohnya ini, perkara wajib akli itu apa? Ma yutasawwaru fil aqli, ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Jadi ini perkara wajib adanya, tidak boleh tidak ada, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Nah, sifat kudrah Allah tidak ta'alluq dengan perkara wajib akli. Karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah, misalkan, kuasakah Allah untuk meniadakan dirinya? Nggak boleh dikatakan begitu. Karena adanya Allah itu wajibul wujud, wajib akli, tidak boleh tidak ada. Sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara wajib akli. Karena kudrah itu tugasnya, sifat kudrah itu apa tugasnya tadi? Ijadan wa idaman. Ijadan atau i'daman, mengadakan atau meniadakan. Nah, sementara perkara wajib itu tidak terkait diadakan dan atau ditiadakan. Perkara wajib itu tanpa permulaan. Paham tidak ini? Karena itu sifat kudrah Allah tidak ta'alluq dengan perkara wajib akli. Nah, demikian pula tidak ta'alluq sifat kudrah Allah ini dengan perkara mustahil akli. Apa mustahil akli itu? Ma la yutasawwaru fil akli, ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu, perkara yang tidak dapat digambarkan pada akal akan keberadaannya. Ini barang mustahil adanya, ini perkara mustahil adanya, jadi nggak boleh diada-adakan. Nah, sifat kudrah Allah tidak terkait dengan mustahil akli ini. Contoh mustahil akli apa? Adanya sekutu bagi Allah.
Nah, maka sekutu bagi Allah tidak boleh diada-adakan karena sifat kudrah Allah, sifat kuasanya Allah tidak terkait dengan mustahil akli ini. Sehingga tidak boleh dikatakan misalkan, kan menurutmu Allah Maha Kuasa. Kalau begitu kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain? Nauzubillah, itu perkataan kufur itu. Itu namanya menetapkan perkara mustahil akli. Barang mustahil itu tuh nggak boleh ditetapkan, nggak boleh diadakan. Namanya perkara mustahil. Jadi keberadaannya itu dimustahilkan oleh akal. Dapat dipaham tidak nih? Nah, kalau ada orang berkata misalkan Allah memiliki sifat kudrah, Allah Maha Kuasa. Jika demikian, kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain yang seperti dirinya sendiri? Nauzubillah. Ini pertanyaan tidak boleh dijawab iya, tidak boleh jawab tidak. Kalau dijawab iya, berarti apa? Menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Sama juga dengan menetapkan perkara mustahil, mengubah perkara mustahil menjadi jaiz. Rusak cara berpikir begitu. Juga tidak boleh dijawab tidak. Nah, sebab kalau dijawab tidak, maka berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Jadi itu pertanyaan menyesatkan tuh. Tidak boleh jawab iya, tidak boleh jawab tidak. Jawabannya apa? Jawabannya sesungguhnya sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Pertanyaanmu itu terkait dengan perkara mustahil akli. Adanya sekutu bagi Allah itu adalah perkara mustahil akli, tidak bisa diterima keberadaannya oleh akal. Jadi jangan diada-adakan. Nah, sifat kudrah Allah hanya terkait dengan apa? Jaiz akli saja. Jaiz akli saja atau mungkin akli, sama. Sebagian ulama menyebut jaiz, sebagian ulama lainnya menyebut mungkin. Yang dimaksud sama, yaitu apa? Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, yaitu perkara yang dapat diterima pada akal akan keberadaannya dan ketiadaannya. Alam ini dengan segala isinya, manusia jaiz akli. Kuasakah Allah, misalkan ada orang berkata, kuasakah Allah menciptakan orang seperti Mugni, tidak hanya satu? Kuasakah Allah menciptakan orang seperti Aflah, tidak hanya satu, tapi 100? Kuasa tidak? Kuasa, mudah bagi Allah. Cuman aja berisik, satu aja berisik. Ya, barang seperti itu namanya barang apa? Jaiz akli. Adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Nah, sifat kudrah Allah ini hanya memberikan pengaruh terhadap perkara jaiz akli saja. Nah, dapat dipaham ya? Nah, ta'alluqnya itu memberikan pengaruh sih, ta'alluqnya terhadap jaiz akli saja. Nah, ta'alluq sifat kudrah ini disebutlah dengan ta'alluq taksir. Ta'alluq apa? Taksir. Panjang ini, enggak habis. Wallahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa diulang lagi sedikit, nanti lanjut lagi.